Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Panggilang Nopiansah. Saya dari kelas PJKR 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permainan bola kasti. Di sini saya akan menjelaskan permainan bola kasti untuk memenuhi tugas permainan bola kasti yang diampu oleh dosen Pak Didi Muhtarom MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan langsung aja ya. Yang pertama itu pengertian permainan bola kasti. Jadi permainan bola kasti adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu dengan cara melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dengan tongkat. Permainan ini juga disebut gembokan. Bola yang digunakan adalah bola tenis. Dengan demikian permainan ini masuk ke dalam kategori bola kecil. Dalam bahasa Inggris, permainan yang dimainkan oleh 12 pemain di setiap regunya ini bernama rounders. Permainan bola kasti merupakan permainan tradisional yang mengutamakan kerjasama antar pemain, kekompakan, ketangkasan, serta kesenangan. Permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul serta regu penjaga. Regu penjaga akan berusaha menangkap bola yang dipukul oleh regu pemukul. Bola yang berhasil ditangkap akan dimainkan sehingga bola dapat ditembakkan ke anggota regu pemukul yang sedang berlari untuk melakukan perpindahan pos. Nah, di sini perpindahan pos bertujuan agar pemain regu pemukul dapat kembali pulang ke rumah atau yang dinamakan ruang bebas. Jika di tengah, on the way atau pulang, bola mengenai pemain regu pemukul yang berlari, maka pemain dinyatakan mati. Akibatnya terjadi pergantian regu. Regu yang awalnya berjaga menjadi regu pemukul dan regu yang awalnya memukul berganti menjadi regu penjaga. Ya, intinya tugas regu pemukul ini adalah memukul bola agar regu penjaga tidak menangkap bola dan berlari ke pos yang ada. Jadi tujuannya adalah untuk kembali pulang. Sementara tugas regu penjaga adalah menangkap bola dan menembakkan bola ke tubuh lawan yang masih berada di luar ruang bebas. Nah, itu mungkin pengertian permainan bola kasti ya. Sekarang saya lanjut ke tujuan dan manfaat bola kasti. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat bola kasti. Jadi tujuan dan manfaat permainan bola kasti bagi pendidikan jasmani, di sini ada yang pertama, melestarikan budaya olahraga tradisional. Yang kedua, bermanfaat untuk kebugaran jasmani dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan sikap sportivitas antar pemain atau teman. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas terorganisasi. Nah, itu pengertian dari tujuan dan manfaat bola kasti. Selanjutnya di sini ada peraturan. Jadi peraturan permainan bola kasti. Di sini peraturan permainan bola kasti, ya, poin yang pertama itu adalah jumlah pemain. Jadi jumlah pemain dalam permainan bola kasti adalah 12 orang. Pemain untuk setiap timnya. Poin yang kedua, durasi permainan. Jadi permainan bola kasti terbagi menjadi dua babak. Masing-masing babak berjalan selama 20-30 menit. Sementara istirahat selama 15 menit. Poin yang ketiga yaitu regu penjaga. Jadi regu penjaga bertugas untuk menangkap bola dan menembakkan bola ke bagian tubuh lawan. Jadi selain itu, regu ini juga dapat menempati ruang bebas jika semua pemain regu lawan masih berada dalam pos-pos yang tersebar.
Begitu ruang bebas kosong, maka regu penjaga dapat menguasai ruang bebas tersebut dan bertukar menjadi tim pemukul. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, tim pemukul. Setelah selesai memukul, seorang pemukul akan segera berlari dari satu pos ke pos berikutnya agar dapat segera pulang ke ruang bebas. Perlu juga memastikan bahwa tongkat pemukul berada di dalam area yang diizinkan. Jika berada di luar area yang diizinkan, maka pemukul tersebut tidak akan mendapatkan nilai. Dia tidak akan mendapatkan nilai apabila di luar area yang diizinkan. Kecuali jika pemukul segera mengembalikan tongkat tersebut ke dalam wilayah yang diizinkan. Nah, selanjutnya poin yang kelima itu pelambung. Seorang pelambung diharuskan untuk melempar bola dengan cara melambung sesuai dengan permintaan pemukul. Jadi melempar bola itu cara melambung secara dengan permintaan pemukul. Yang keenam itu sistem penilaian. Pencatatan skor pada permainan bola kasti ini ada nilai 0, 1, dan 2. Jika nilai 0 diberikan jika pemukul gagal memukul bola berkali-kali, jadi tidak dapat nilai. Nilai 1 diberikan kepada regu pemukul jika seorang pemukul dapat memukul dengan benar, kemudian temannya yang ada di pos dapat berlari atau pulang ke ruang bebas. Itu nilainya 1. Kalau nilainya 2 itu diberikan kepada regu pemukul jika seorang pemukul dapat memukul bola dengan baik hingga akhirnya dia dapat pulang langsung ke ruang bebas. Bisa dikatakan dia pulang ke rumah karena pukulannya sendiri. Itu nilainya 2. Nah, apabila di akhir pertandingan nilai yang didapatkan oleh kedua regu sama, maka akan dihitung tim yang mencatat jumlah lari lebih banyak. Jadi apabila di akhir pertandingan nilainya sama itu, maka akan dihitung tim yang mencatat jumlah lari terbanyak. Yang ketujuh yaitu pergantian posisi. Pergantian posisi dapat terjadi jika poin pertama yaitu salah satu anggota dari regu pemukul terkena tembakan bola oleh regu penjaga. Yang kedua, regu penjaga dapat menangkap bola dari pelambung 3 kali berturut-turut. Poin yang ketiga, salah satu anggota dari regu pemukul masuk ke ruang bebas melalui garis belakang. Yang keempat, alat pemukul bola lepas saat memukul bola. Yang kelima, jika ruang bebas kosong oleh regu pemukul dan dibakar oleh regu penjaga. Nah, selanjutnya peralatan permainan bola kasti. Jadi ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam permainan bola kasti, yaitu yang pertama bola kasti. Jadi bola yang digunakan dalam permainan ini sama dengan bola yang digunakan untuk bermain bola tenis. Bola ini berwarna hijau. Ukuran bola yang diperlukan sebesar 19 sampai 20 cm. Massa yang direkomendasikan adalah 70 sampai 80 gram. Alat yang kedua yaitu tongkat. Jadi tongkat ini digunakan untuk memukul bola. Ukuran panjang tongkatnya 50 sampai 60 cm. Penampang bagian tongkat yang berbentuk oval dianjurkan tidak lebih dari 5 cm. Jadi penampang bagian tongkat itu yang berbentuk oval itu dianjurkan tidak lebih dari 5 cm. Dan memiliki lebarnya 3,5 cm. Panjang bagian pegangan tongkat 15 sampai 20 cm. Ketebalannya hanya 3 cm. Terus
lebarnya 3,5 cm. Panjang bagian pegangan tongkatnya itu 15-20 cm. Dan ketebalannya itu 3 cm. Serta bebas dari balutan apapun. Alat yang selanjutnya yaitu bendera. Jadi bendera bukanlah peralatan yang wajib dalam permain bola kasti. Namun adanya bendera akan lebih memudahkan karena dapat menjadi penanda beberapa lokasi di lapangan. Jadi bendera ini gunanya untuk sebagai penanda, dapat memudahkan karena tujuannya sebagai penanda lokasi. Makanya warna dari setiap bendera itu harus berbeda-beda. Jadi warnanya itu harus berbeda-beda. Selanjutnya tiang. Ada 2 jenis tiang yang diperlukan dalam permainan ini, yakni tiang pada setiap pos dan tiang di ruang bebas. Jadi ada 2 jenis tiang. Yang pertama itu ada tiang pada setiap pos dan tiang di ruang bebas. Bahannya bisa terbuat dari kayu, bambu, atau besi. Tiang ini ditancapkan ke tanah dan memiliki ketinggian setidaknya 1,5 cm lah dari permukaan tanah. Jadi di sini ada ukuran lapangan bola kasti. Ukuran lapangan bola kasti itu panjang lapangannya 60-70 cm. Sedangkan lebar lapangannya adalah 30 meter. Ruang bebas ada 1 dan ruang pertolongan ada 1. Ruang hinggap ada 2 dan ada 3 pos sebagai tujuan lari tim pemukul setelah berhasil memukul bola. Nah, di sini ada teknik permainan bola kasti ya. Nanti saya akan mencantumkan videonya. Jadi ya, teknik permainan bola kasti itu ada teknik melempar. Terus jadi teknik melempar ini dibagi lagi. Ada melempar bola melambung, melempar bola lurus atau datar, dan yang ketiganya melambung bola dari bawah. Jadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis teknik melempar bola. Oke, yang melempar pengertian dari teknik melempar sendiri ini adalah teknik ini sangat diperlukan oleh tim penjaga agar dapat mengoper bola kepada kawan dan menembakkan bola ke tubuh tim pemukul. Yang pertama itu melempar bola melambung. Jadi teknik melempar bola melambung ditujukan untuk memberikan bola kepada rekan satu tim yang jaraknya jauh. Yang kedua itu melempar bola lurus atau datar. Jadi lemparan lurus datar ini digunakan untuk menembak anggota dari regu pemukul. Oleh karena itu lemparan ini perlu dipelajari dengan baik agar dapat menghasilkan lemparan yang matang. Yang ketiganya itu yang melambungkan bola dari bawah. Jadi teknik melempar bola kasti yang satu ini diayunkan dengan lengan dari bawah secara lemas. Jalannya bola teratur. Jadi jangan sampai bola tersebut berputar pada saat dilempar. Jadi jangan sampai bola itu berputar pada saat dilempar. Lambungkan dan tinggi bola ketika sampai di tempat memukul. Jadi harus benar-benar tepat sesuai dengan permintaan si pemukul. Yang kedua itu selanjutnya teknik menangkap bola. Di sini pengertiannya teknik menangkap bola itu teknik ini sangat berguna bagi regu penjaga. Jadi tim ini perlu menangkap bola secepat mungkin sehingga dapat dioper ke rekan satu tim untuk kemudian menembakkan bola ke tubuh lawan.
Jadi menangkap bola itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi lah, kemampuan membaca arah bola, dan ketiaman tangkap tangan. Ada beberapa cara untuk melakukan teknik menangkap bola, yaitu yang pertama teknik menangkap bola melambung. Jadi di sini teknik menangkap bola melambung adalah berguna untuk menangkap bola yang arah datangnya dari atas. Jadi biasanya digunakan untuk menangkap hasil pukulan lambung atau lemparan melambung dari regu satu tim. Yang kedua, poin kedua itu teknik menangkap bola mendatar. Jadi menangkap bola dengan teknik ini digunakan untuk menangkap bola yang arahnya dari depan dengan lesatan yang sangat tinggi. Jadi biasanya teknik menangkap ini digunakan setelah bola dipukul secara mendatar atau merendah. Jadi posisi kedua telapak tangan itu diletakkan di depan dada. Jadi posisi kedua tangannya diletakkan di depan dada. Yang selanjutnya itu teknik menangkap bola menyusur tanah atau menggelinding. Jadi menangkap bola dengan menyusur tanah ini biasanya digunakan untuk menangkap operan dari sesama regu penjaga. Jadi teknik menangkap bola menyusur ini biasanya itu digunakan untuk menangkap operan dari sesama regu penjaga, dari operan sesama regu penjaga. Pada beberapa kali kesempatan, regu penjaga memberikan umpan dengan menyusur tanah. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik memukul bola. Jadi teknik memukul bola ini merupakan teknik yang sangat penting dalam permainan bola kasti ini. Seorang pemukul menjadi kunci keberhasilan timnya untuk bisa dibilang pulang lah ke ruang bebas. Jadi teknik memukul ini sangat penting dalam permainan bola kasti. Jika bola yang dipukul tidak dapat ditangkap oleh regu penjaga, maka dia dan temannya yang masih tertawan itu di pos dapat meloloskan diri untuk pindah ke ruang bebas atau ke pos berikutnya. Jadi jika bola yang dipukul itu tidak dapat ditangkap oleh regu penjaga, maka dia dan temannya itu yang masih tertawan di pos dapat meloloskan diri untuk berpindah ke ruang bebas atau ke pos berikutnya. Jadi jika seorang pemukul dapat memukul bola, kemudian dia lari dari titik awal sampai dapat kembali ke ruang bebas, tim akan mendapatkan 2 poin. Itu poinnya 2. Akan mendapatkan 2 poin. Jadi jika seorang pemukul dapat memukul bola, kemudian dia lari dari titik awal sampai dapat kembali ke ruang bebas, itu timnya akan mendapatkan 2 poin. Yang selanjutnya itu teknik memukul melambung. Jadi teknik pukulan melambung ini berfungsi untuk mengulur waktu agar bola dapat melambung tinggi di udara. Jadi dengan demikian regu penjaga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menangkap bola. Sementara kamu dapat lari dari satu pos ke pos berikutnya. Yang selanjutnya itu teknik memukul mendatar. Jadi pukulan ini berfungsi untuk agar bola dapat dipukul dengan kencang lurus sejajar dengan bahu sehingga regu penjaga kesulitan untuk menangkapnya. Tuh, jadi agar bola dapat dipukul dengan kencang lurus sejajar dengan bahu sehingga regu penjaga kesulitan untuk menangkapnya. Jadi bola yang melaju
Bola yang melaju kencang sangat sulit untuk ditangkap sebab respon dari regu penjaga biasanya kalah cepat dengan laju bola. Jadi itu biasanya kalah cepat dengan laju bola. Dengan demikian ada kesempatan bagi pemukul untuk melarikan diri. Jadi untuk melakukannya, Grammars perlu memukulkan alat pemukul dari arah belakang bahu ke kanan ke arah kiri depan. Yang selanjutnya itu teknik memukul rendah. Jadi pukulan teknik ini dilakukan dengan memantulkan bola. Arah bola cenderung lebih sulit ditebak karena bisa jadi arah bola berubah setelah memantul tanah. Tujuan pukulan ini adalah agar dapat pukulan yang kencang. Jadi cara melakukan pukulan ini yaitu Grammars memukul dari bahu kanan ke belakang ke arah kiri depan bawah. Jadi lintasan pukul menyilang dan melengkung dari atas ke bawah. Bola yang dipukul ke bawah akan memantul ke lantai atau tanah. Nah, itu penjelasan dari saya tentang permainan bola kasti. Jadi poin-poinnya ada tujuan dan manfaat, peraturan permainan, serta peralatan dan ukuran lapang, serta teknik permainan bola kasti. Jadi teknik itu ada melempar, menangkap, terus memukul. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya mengenai tentang permainan bola kasti. Nanti saya akan mencantumkan videonya. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemparan melambung. Yang kedua, lemparan mendarat. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama, lemparan melambung. Poin pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Poin yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Yang kedua, lemparan mendatar. Poin yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Poin yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Poin yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Poin yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Poin yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Teknik menangkap bola ada 3 bagian. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal.
Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Poin yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Langkah pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Poin yang kedua, kedua telapak tangan diregangkan dan lemas membentuk mangkuk. Poin yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Langkah pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Poin yang kedua, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan, menempel, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Langkah yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Langkah yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Langkah yang kedua, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Langkah yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lini depan dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut.